Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasi cemas yang berlebihan karena isu wabah, khusus bagi Anda peserta core gathering atau acara kita di Univision lainnya. Nah teman-teman, jumlah orang yang terdeteksi virus corona yang terus bertambah itu membuat sebagian orang merasa khawatir dan cemas. Kecemasan ini pada akhirnya bisa berdampak pada aktivitas harian kita karena pikiran jadi sulit tenang. Nah, kabarnya varian virus itu sekarang sudah bertambah menjadi 4. Kayak punya istri 4 aja. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Namanya COVID-19 sekarang berubah menjadi SARS-CoV-2 COVID-19 yang semulanya berasal dari Wuhan, China, kabarnya menjadi 4. Ada yang varian B117 di Inggris, 2 B1351 di Afrika Selatan, 3 P1 dari Brasil, dan yang keempat adalah L45R dari California. Kayaknya kok seperti plat nomor mobil Jawa Timur ya. Wah repot ambek buta terong ya. Nah, rasa cemas yang muncul pada kondisi pandemi seperti ini menurut saya ya wajar saja terjadi. Namun, kecemasan itu harus dilawan, teman-teman. Lawanan rek. Cuma gimana caranya melawan itu? Ya, omongmu kayak wong tandes, Julian. Gimana cara melawan virus corona itu? Koroni? Menurut Anda, dia laki atau perempuan nggak ya? Kau nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono ngomong. Cici atau kuku ya? Kok ada namanya corona? Nah, karena musuh kita itu tidak kelihatan, gimana caranya lihat? Emang Anda tahu virus itu sedang hinggap di mana sekarang? Di tangan saya? Di pipi saya? Atau sedang berterbangan ada di sekeliling kita? Nah, menurut para ahli dan para psikolog modern, kecemasan ini teman-teman bisa berdampak kepada bagian otak kita yang disebut dengan prefrontal cortex. Bagian depan gini, ya. Ini merupakan bagian di otak yang berfungsi untuk menyusun perencanaan, logika berpikir, rasionalisasi, dan pertimbangan konsekuensi, serta pengaturan atensi dan dalam mengatasi suatu hal. Ini kata para ahli. Nah, pernah ingat nggak Anda punya perasaan cemas, maka Anda bisa hilang ingatan sesaat. Nggak bisa mikir, planning yang sudah direncanakan tiba-tiba blank. Seperti waktu dulu Anda didatangi tukang tagih saat Anda mau naik di panggung, kira-kira masih ingat nggak apa yang mau Anda bicarakan? Maklum, itu pengalaman pribadi. Atau waktu Anda ke manten baru, setelah acara kawinan selesai, Anda duduk di kursi bersama istri Anda, di kursi kasur maksudnya. Terus siap-siap mau ngomong sesuatu. Nah, lalu tak lama kemudian, pasangan Anda memegang tangan Anda. Anda jadi lupa mau ngomong apa. Kau ini cari siapa? Ya, wajar. Kecemasan bisa membuat Anda tidak bisa berpikir jernih. Nah, cemas dan terlalu memfokuskan diri pada kabar-kabar tertentu, dalam hal ini adalah tentang virus corona, akan membuat kita menjadi terjebak dalam kecemasan dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Oleh karena itu, maka kita perlu untuk berpikir jernih. Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada Anda mengenai prefrontal cortex ini. Antara lain, yang pertama, Anda bisa melatih pernapasan. Setiap mengambil napas, cobalah untuk berhitung hingga 5 hitungan, lalu hembuskan napas. Tarik napas, 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan nafas Anda. Ini persis seperti pengalaman saya waktu saya latihan di Merpati Putih Bela Diri Tangan Kosong tahun 1900-an. Saya belajar ilmu pernapasan. Anda ulangi tahap ini hingga napas Anda menjadi stabil. Ketika pernapasan sudah stabil, cobalah Anda menyelaraskan kehadiran seluruh panca indera Anda dan Anda mensyukuri kehadirannya. Anda bisa lihat seperti ini. Yang kedua adalah melatih mindfulness.
Anda bisa mencarinya di internet tentang Very Well Mind. Apa itu meditasi mindfulness? Dia merupakan sebuah teknik baru meditasi yang akan melatih kita agar kita berfokus kepada emosi, pikiran, dan sensasi yang kita alami pada saat ini, bukan tentang masa lalu atau masa yang akan datang, masa ini. Nah, bagaimana teknik mindfulness? Itu sangat bervariasi. Namun, kita bisa memulainya dengan mencari tempat yang tenang dan nyaman, mengatur napas dan mulai memusatkan pikiran, dan cobalah Anda kontrol pikiran kita dengan pernapasan yang tenang. Dan nanti bagi Anda yang ikut acara kami, akan kami perkenalkan tentang meditasi mindfulness yang akan membantu Anda, dan ini berguna untuk kehidupan Anda sehari-hari. Namun, mindfulness dapat dilakukan ketika seseorang dalam tingkat kecemasan yang rendah, bukan kecemasan yang tinggi. Yang ketiga, alihkan perhatian. Cobalah untuk Anda mengalihkan perhatian dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya Anda bermain permainan bersama keluarga Anda, membaca buku, berolahraga sederhana, atau menjalani hobi yang sederhana. Ini mungkin akan sangat membantu Anda yang selama ini nggak sempat untuk melakukannya karena kesibukan yang padat di sebuah pekerjaan. Tapi tidak ada alasan bagi Anda. Kami setiap hari sedang mulai berjalan kaki lagi setiap pagi. Yang keempat adalah tertawa. Bisakah Anda tertawa sekarang? Coba lihat wajah saya ini. Bayangkan hal apa yang bisa membuat Anda tertawa saat Anda melihat wajah saya ini. Apakah kira-kira seperti ini? Atau yang ini? Atau boleh juga yang ini? Tahukah Anda bahwa tertawa juga bisa membantu meningkatkan sistem imun? Persis iki. Kunci ini dong, persis iki kaca di situ ini. Perbanyaklah tertawa, terbahak-bahak teman-teman, bersama orang-orang yang tercinta saat Anda menyaksikan materi favorit nanti. Tertawa ini dapat mendukung sistem imun kita menjadi semakin kuat. Selain tentunya Anda juga harus menjaga tentang makanan yang bergizi dan tetap menjaga kesehatan serta menjaga jarak. Nggak cukup hanya tertawa aja, meskipun banyak orang gila yang belum tahu kena COVID apakah enggak. Nah, yang kelima yaitu batasi konsumsi berita. Ya, memang itu perlu untuk mengetahui perkembangan berita di satu waktu ke waktu yang lain, ya memang perlu. Cuman usahakan Anda tidak terlalu fokus pada berita-berita sepanjang waktu atau secara berlebihan, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan cerita corona. Batasi diri dalam mengkonsumsi berita. Perbanyaklah informasi dan berita-berita positif serta yang menenangkan. Percayalah bahwa di tengah wabah ini masih ada berita-berita baik kok. Yang keenam, detoksifikasi ponsel. Ini penting ya. Selain rasa cemas, Anda juga mungkin mengalami overthinking, berpikir terlalu berlebihan. Bisa akhirnya menjadi overheat. Ketika perasaan ini muncul, Anda mungkin bisa mulai mempertimbangkan detoksifikasi ponsel. Jika tidak mungkin melepaskan ponsel Anda seharian, Anda bisa kok menguranginya sedikit demi sedikit. Termasuk mengurangi penggunaan aplikasi chat, apakah itu WhatsApp, Signal, Telegram, Line, atau yang lain-lain. Jadi menurut saya tidak ada salahnya Anda untuk membatasi diri sejenak, menutup pintu komunikasi yang tidak kunjung berhenti di berbagai grup yang membahas tentang COVID-19 ini. Yang ketujuh, yaitu melatih otak. Daripada Anda fokus pada hal yang terlalu jauh ke depan dan belum tentu terjadi, lebih baik Anda fokus pada hari ini. Anda bisa memanfaatkan waktu untuk melatih otak. Ini bisa dilakukan secara sendirian atau bersama orang-orang terdekat Anda. Dan pilihlah bidang yang Anda sukai. Tanyakan pada diri Anda, apa ya yang bisa Anda lakukan, Anda kerjakan hari ini agar Anda bisa aktif secara positif. Ngisi TTS misalnya, itu kuno ya ngisi TTS ya. Atau Anda main ular tangga barangkali. Atau Anda main permainan rat race dari Robert T. Kiyosaki. Nah, mengatasi kecemasan dan overheating di saat-saat seperti ini memang jujur saja tidak mudah. Tapi harus dicoba. Manfaatkan waktu Anda untuk lebih dekat dengan keluarga, tim Anda, dan mentor Anda.
dan yakinilah bahwa masa kritis ini akan segera berakhir. Badai pasti akan berlalu. Kami ingin mengajak Anda untuk hadir terlibat pada acara kami di Core Gathering Blessing Hills Trawas tanggal 13 dan 14 Maret. Sebagai tips aja, sebaiknya sebelum Anda memutuskan ikut ataukah tidak, silakan Anda melakukan tes mandiri dengan rapid test atau tes saliva yang memiliki akurasi 93%. Lebih murah, lebih terjangkau daripada Anda menggunakan tes PCR swab yang biayanya 800, 900 bahkan sampai 1 juta lebih. Nah, kalau Anda sudah tes dan di situ dinyatakan Anda negatif, berarti tidak ada lagi yang perlu dicemaskan, kan? Kami juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada seluruh peserta. Itu semuanya dites terlebih dahulu sebelum mereka mengikuti acara. Semua peserta, semua panitia, termasuk pembicara, itu juga menggunakan masker, termasuk fasilitas hotelnya pun juga sudah lulus uji kelayakan. Ya, jika Anda masih cemas juga, ya berarti Anda perlu cek satu hal lagi. Jangan-jangan masalahnya adalah bukan pada sakitnya, masalahnya adalah mungkin Anda sendiri. Saya ingat pada waktu saya ikut training Adiwi Gunawan tentang topik mental block. Orang ingin tahu mental blocknya. Ketika dia tidak ada mental blocknya, dia memaksa harus ada mental block lah. Berarti orang ini ada masalah. Dia ingin ada mental block. Ya kalau nggak ada mental block, ya kenapa kita harus khawatir dengan mental block? Saya ingat kata William Wallace di dalam film Braveheart, The Story of a Free Man. Begini dia bilangnya. Kami tidak datang ke sini untuk memperjuangkan mereka. Ayo pulang saja, tentara musuh terlalu banyak. Arek-arek bonek. Saya William Wallace. William Wallace itu orangnya tinggi besar, bukan pendek. Itu yang saya dengar. Ya, itu saya sudah mendengar rumor itu. Dia membunuh ratusan orang, dan jika dia ada di sini, dia akan makan tentara musuh itu dengan bola api dari matanya dan sambaran petir dari lubang pantatnya. Saya William Wallace, dan saya melihat seluruh pasukan dari bangsa kita ada di sini untuk menentang penjajah. Anda datang ke sini untuk berperang sebagai orang yang tidak punya tanggungan, dan Anda lelaki tanpa tanggungan, sebagai lelaki bebas. Anda free man, not guilty man. Wah repot sampai butuh teror ya. Apa yang akan Anda lakukan dengan kebebasan? Apakah Anda akan berjuang bersama kami? 2.000 melawan 10.000? Enggak lah, lebih baik kami lari, tapi hidup dan selamat. Oke, Anda berjuang dan mungkin Anda mati. Lari pelincing dan Anda tetap hidup. Setidaknya untuk sementara saja. Lalu Anda kelak tetap mati di kasur dan beberapa tahun lagi mati. Apakah Anda bersedia untuk berdagang sepanjang hari dari hari ini sampai saatnya nanti tiba? Kita gunakan kesempatan kita kali ini. Hanya satu kali ini kesempatan kita. Kita datang ke sini untuk memberitahu musuh. Mereka bisa mengambil nyawa kita, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengambil kebebasan kita. Ayo maju los dol. Ayo maju los dol. Sere, senjataku kari. Sere, foto dulu. Doakan kita menang ya guys. Maju los dol. Silakan Anda klik subscribe dan klik notifikasi lonceng agar Anda dapat notifikasi dari kami di vlog kami selanjutnya. Saya tunggu Anda di Core Gathering tanggal 13 sampai 14 Maret 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rek, melok kabeh.